mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifan dari 3 variabel. Yang pertama jenis kelamin, kedua semester, ketiga platform media sosial yang paling sering kita gunakan terhadap skor produktivitas pelajar mahasiswa. Yang satu itu sangat rendah, sampai kelima sangat tinggi. Hasil penelitian 1. Tabel variabel entered atau removed. Model memasukkan 3 variabel prediktor. A. Platform media sosial yang paling sering digunakan. B. Jenis kelamin. Yang C itu semester. Metode enter artinya semua variabel dimasukkan ke model secara bersamaan. 2. Model summary. Interpretasi. A. R² sama dengan 0,047, berarti 3 variabel bebas hanya dapat menjelaskan 4,7% variasi produktivitas belajar. Ini tergolong sangat kecil. B. Adjusted R² 0,017, semakin menegaskan bahwa model ini tidak terlalu kuat menjelaskan variabel dependen. C. Artinya 95,3% variabel produktivitas dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Tabel ANOVA. Interpretasinya yaitu A. Nilai sigma 0,199 lebih besar dari 0,05, sehingga model regenerasi secara keseluruhan tidak signifikan. Yang B. Kesimpulannya, jenis kelamin, semester, dan platform media sosial secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Interpretasi detail. A. Jenis kelamin, sigma 0,382, tidak berpengaruh signifikan, artinya laki-laki dan perempuan memiliki tingkat produktivitas belajar yang relatif. B. Semester, sigma 0,550, tidak berpengaruh signifikan, kenaikan semester tidak terkait secara langsung dengan produktivitas belajar. C. Platform media sosial yang paling sering digunakan, sigma 0,066, hampir signifikan, mendekati batas 0,05. C. Platform media sosial yang paling sering digunakan, sigma 0,066, hampir signifikan, mendekati batas 0,05, namun masih belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. L ini menunjukkan ada kecenderungan bahwa jenis platform media sosial mungkin mempengaruhi produktivitas belajar, tetapi data belum cukup kuat. 3. Pengujian hipotesis menggunakan uji T. Variabel independen. 1. Jenis kelamin. 2. Semester. 3. Platform media sosial yang paling sering digunakan. Variabel dependen. 1. Produktivitas belajar. Signifikan yang digunakan A sama dengan 0,05. A. Hipotesis pertama X1 sama dengan Y. Hipotesis pertama X1 ke Y. Rumusan hipotesis H0 pangkat 1. Tidak ada pengaruh signifikan jenis kelamin terhadap produktivitas belajar. H01 pangkat 1. Ada pengaruh signifikan jenis kelamin terhadap produktivitas belajar. Uji T dari tabel koefisien SPSS. T hitung sama dengan 0,877. Sig sama dengan 0,382. A sama dengan 0,05. Kriteria A. Sig lebih besar 0,05 ke H0 ditolak. B. Jika sig lebih kecil 0,05 ke H0 diterima. Keputusan karena 0,382 lebih besar dari 0,05 maka H0 pangkat 1 diterima. 2. H1 pangkat 1 ditolak. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat produktivitas belajar yang relatif sama. B. Hipotesis kedua. X2 ke Y, rumusan hipotesisnya yaitu H0 pangkat 2 semester tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. H1 pangkat 2 semester berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Hasil uji T. T hitung sama dengan minus 0,600, sigmanya 0,550, A-nya 0,05. Keputusannya karena 0,550 lebih besar dari 0,05, maka H0 pangkat 2 diterima, H1 pangkat 2 ditolak.
semester mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Artinya, apakah mahasiswa berada di semester awal atau akhir, produktivitas belajar tidak berbeda secara signifikan. C. Hipotesis ketiga, X3 ke Y. Rumusan masalah. HO3, platform media sosial yang paling sering digunakan, tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. H1 pangkat 3, platform media sosial yang paling sering digunakan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Hasil uji T. 1. T hitung sama dengan 1,858. 2. Sigma sama dengan 0,066. 3. A sama dengan 0,05. Keputusan, karena 0,066 lebih besar 0,05. H0 pangkat 3 diterima. 2. H1 pangkat 3 ditolak. Platform media sosial yang sering digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar, tetapi nilai sigma sama dengan 0,066 cukup dekat dengan 0,05, sehingga variabel ini hampir signifikan. Ini menunjukkan ada kecenderungan pengaruh, tetapi data belum cukup kuat untuk menyatakan signifikan. Kesimpulan uji T. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, A. Secara simultan, jenis kelamin, semester, platform media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar, atau SIG sama dengan 0,199. B. Secara parsial, masing-masing variabel juga tidak signifikan dengan rincian A. Jenis kelamin sigma 0,382. B. Semester sigma 0,550. C. Platform media sosial sigmanya 0,066 atau mendekati signifikasi tapi masih lebih besar 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produktivitas belajar mahasiswa lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.